Sandiaga tolak tawaran menjadi cawapres Anies. Sudah tepat daripada rugi dan malunya double. Sandiaga Uno kabarnya menolak ditawari sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Ex duet Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017 ini bahkan memberi alasan yang terdengar cukup logis dan masuk akal terkait penolakannya itu, yakni ketidaksepakatan soal konsep koalisi perubahan yang dianggap Sandiaga suatu kemunduran. Kalau kita ubah dengan koalisi perubahan, kita akan setback. Beberapa tahun akan kehilangan momentum, kata Menparekraf itu. Sandiaga juga menilai bahwa seharusnya narasi politik yang diusung adalah mempercepat pembangunan, mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok, hingga membuka lapangan kerja. Bukannya malah berniat mengadakan perubahan besar-besaran tapi konsepnya tidak jelas, bahkan hendak dijalankan oleh sosok dengan kinerja yang tidak jelas pula. Sejak berpisah dengan Anies, sosok Sandiaga memang terlihat lebih baik dalam banyak hal, bahkan tidak lagi terlihat aneh seperti pola tingkahnya ketika masa kampanye atau awal menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta pada 2017 silam. Dahulu mungkin Sandiaga merasa bahwa menjadi pemimpin di DKI Jakarta itu cukup dengan banyak bicara, senyum-senyum sambil berkata OKOC, atau membuat sensasi dengan mengubah apa yang sudah dibangun atau dihasilkan oleh Presiden Jokowi Ahok Jarot sebelum digantikan Anies Sandiaga. Kondisi yang diperparah dengan sejumlah program atau warisan kerja pada masa Jokowi Ahok Jarot yang sudah baik, malah dibiarkan atau tidak diteruskan pembangunannya. Salah satu yang paling membuat sengsara rakyat Jakarta adalah normalisasi Kali Ciliwung yang mandek sejak Anies menjadi DKI 1 dan baru berlanjut setelah posisinya digantikan oleh Heru Budi Hartono sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta. Ingatan akan semuanya itu saya yakin menjadi alasan bagi Sandiaga untuk menolak dijadikan sebagai bakal cawapres Anies. Apalagi dia sempat mengalami kerugian gara-gara utang Anies buat Pilkada Jakarta 2017 yang terpaksa dia ikhlaskan. Gila aja men, mana ada orang waras mau dijadikan bumper lagi buat segala keperluan Anies setelah apa yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin. Apalagi ini cakupannya lebih luas, yakni se-Indonesia dengan biaya kampanye yang jauh lebih banyak. Mau berapa miliar kudu Sandiaga relakan buat mendanai pilpres, itu pun kans menang terbilang sangat tipis. Jadi sudah tepat rasanya kalau Sandiaga menolak tawaran Anies sebelum menyesal seumur hidup karena mengulangi kesalahan yang sama kalau sampai dia nekat mendampingi Anies. Wong pas duet sama Prabowo pada pilpres 2019 saja, tampaknya bagi Sandiaga sudah cukup merasa malu dengan klaim-klaim ngawur dari kubu Prabowo, apalagi ini disuruh join sama Anies. Daripada malunya double, mendingan Sandiaga tetap jadi menteri saja sambil membidik kesempatan untuk maju pada Pilpres 2029 kalau memang takdir menuntut dirinya ke sana. Tapi jangan sama Anies juga. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Widodo SP. Bagaimana menurut Anda?